Hai, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Tubridi Vlog. Oke, guys. Kali ini malam ya guys. Ini aku bukan cerita yang mudah-mudahan ya guys. Nah, ini adalah berita guys. Ini merupakan sebuah berita guys. Ini adalah berita yang sangat populer guys. Sebelumnya itu jangan lupa subscribe channel, support channel terus biar uploadnya tiap hari guys. Guys, sekarang beritanya adalah mengenal Pulau Run atau Uran ya guys. Aku kurang tahu ya guys, Pak. Tolong dikoreksi lagi. Pulau penghasil pala yang pernah ditukar dengan Manhattan. Oh, Manhattan guys. Mungkin kalau aku nyari di Google akan tahu gambarnya ya. Di samping-samping sini. Pala ini kayak dulu guys. Ya guys, sambil kipas ya guys. Pala itu kayak bumbu masakan ya, kayak bumbu masakan, mirip banget ya, memang bumbu ini guys. Nah, Indonesia merupakan negara penghasil rempah terbesar, rempah-rempah guys mungkin guys. Bahkan ada sebuah pulau di Indonesia yang ditukar dengan Manhattan oleh Belanda guys. Kuliner Indonesia adalah bukti keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, satu unsur penting dalam kuliner Indonesia yang kaya akan rasa itu adalah penggunaan rempah guys. Tak ada kuliner Nusantara tanpa penggunaan rempah guys. Maksudnya di setiap kuliner Nusantara meskipun rendang apa pasti ada rempahnya guys. Kalau nggak ada rempahnya yuk nggak enak guys. Nah, William Wongso menyebutkan bahwa dalam sejarahnya rempah merupakan bagian dari komoditi perdagangan pada zaman penjajahan Belanda, Portugis dan Spanyol. Mereka datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah guys pada zaman penjajahan ya guys. Maka tak heran Indonesia pernah mendapat julukan sebagai Spices East Island atau Pulau Rempah guys. Namun ada keraguan soal pengertian antara rempah, bumbu dan bumbu instan guys. Nah, katanya William Wongso ini ya guys, rempah itu bumbu kering seperti pala, cengkeh, kapulaga, kayu manis dan sebagainya guys. Bumbu itu bumbu segar yang diolah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit dan lengkuas guys. Nah, sementara bumbu instan masuk ke dalam kategori penyedap yang biasanya dalam bentuk bubuk guys. Kayak apa ya guys, sasa gitu guys. Melimpahnya rempah di Indonesia sampai pernah membuat Pulau Run di Banda ditukar dengan Manhattan guys. Nah, katanya si William Wongso lagi guys, kalau Pulau Run pada saat itu sejarahnya penghasil rempah yang hasilnya luar biasa kalau dibawa ke Eropa guys. Nah, yang pertama guys ini guys adalah di mana Pulau Run ini berada guys. Aku ini baru tahu juga ya, langsung baca nih, sharing aja para netizen ya guys. Pulau Run adalah bagian dari Kepulauan Banda di Provinsi Maluku guys. Oh, masuk Maluku. Pulau Run dikenal sebagai penghasil pala terbesar di dunia guys. Saat itu pala hanya tumbuh di Kepulauan Banda saja. Itu karena Kepulauan Banda memiliki cuaca yang baik dengan iklim tropis dan tanah yang subur, sehingga pala dapat tumbuh dengan baik di Kepulauan Banda guys. Pala dapat dipetik buahnya setelah 7-9 tahun. Maka tak heran pala saat itu dijual dengan harga yang cukup tinggi. Saking melimpahnya pala di sana guys, sampai membuat Pulau Run ini menjadi rebutan Belanda dan Inggris guys. Sebuah pulau direbutkan oleh dua negara berpengalaman perang ya guys. Nah, dan yang kedua adalah awal perebutan Pulau Run guys. Diceritakan bahwa kapal Pinance Belanda adalah kapal pertama yang mendarat di Pulau Banda, di Laut Banda. Saat itu Belanda, Inggris, Spanyol dan Portugis terlibat persaingan menemukan rempah untuk menguasai perdagangan rempah. Nah, katanya William Wongso, rempah itu memang sudah jadi komoditi perdagangan pada zaman penjajahan Belanda, Portugis dan Spanyol. Karenanya semua orang ingin memangkas keuntungan dari pedagang Arab dan Asia yang merahasiakan lokasi Kepulauan Banda guys. Ketika Belanda berhasil menemukan Banda, mereka langsung melindungi rempah-rempah dengan membentuk perusahaan VOC. Nah, taktik yang dijalani Belanda pun sangat brutal karena membantai semua penduduk asli Pulau Banda ini guys. Kejam guys.
hingga akhirnya VOC berhasil menguasai perkebunan pala guys. Wah, jadi mungkin sampai gitu ya, langsung di brutal gitu pokoknya katanya di sini ya. Bayangin guys, dibunuh guys sependuduk pulau itu guys. Yang ketiga adalah Pulau Hurun ditukar dengan Pulau Manhattan guys. Aku kurang tahu juga nih ya. Setelah penduduk sekitar dijadikan budak, VOC memonopoli perdagangan rempah. Namun itu terhalang dengan keberhasilan Inggris yang telah menguasai Pulau Hurun di Kepulauan Banda. Di pulau dengan panjang 3,2 km dan lebar 1 km itu, Inggris membuat koloni yang disebut English East India Company. Nah, mereka mampu mempertahankan Pulau Hurun dari Belanda selama 4 tahun guys. Belanda dan Inggris pun memperebutkan Pulau Hurun. Pertikaian itu kemudian diakhiri dengan kesepakatan Traktat Breda di kota Breda, Belanda pada 31 Juli 1667 guys. Lama nih guys. Isi perjanjian itu adalah menyepakati penyerahan Pulau New Netherland di Amerika Utara dari Belanda kepada Inggris dan penyerahan Pulau Hurun dari Inggris kepada Belanda guys. Jadi saling panas guys dua negara nih. Yang keempat adalah Pulau Hurun nyaris terlupakan guys. Nah, setelah itu Inggris kemudian menyulap New Netherland menjadi Manhattan dan bersama 4 daerah di sekitarnya membentuk New York City. Ini zaman telah berubah. Manhattan yang pernah ditukar dengan Pulau Hurun kini menjadi pusat bisnis dunia guys. Sementara Pulau Hurun walaupun masih menjadi penghasil pala, tetapi pulau tersebut nyaris terlupakan. Mengingat kembali saat perebutan Pulau Hurun karena rempah pala guys. Itu karena pala dapat dijadikan bumbu masakan dan mengobati wabah pes guys. Wabah pes. Kita cari guys di Google guys. Dan dalam webinar dan dalam jalur rempah, Genio Founder dan acara Kijamu mengatakan bahwa rempah memang dapat digunakan sebagai jamu untuk kesehatan tubuh guys. Gitu guys, jadi guys beritanya. Rempah-rempah ini bisa dibuat jamu dan bumbu masakan segala macam ya guys. Oke, sekian dulu guys video kali ini guys. Thank you for watching this video guys. Saya tunggu di vlog. Nantikan vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.